Welcome to my channel. By Chris Cinema. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria ahli kungfu yang saat dia terbangun tiba-tiba dia menemukan sebuah bayi yang sudah menangis beserta sebuah surat di sampingnya. Dan setelah itu, karena bingung dia pun langsung membawa bayi itu untuk diserahkan kepada temannya yang bernama Fang yang juga merupakan seorang master kungfu. Tak lama setelah itu, scene pun berganti ke beberapa tahun kemudian saat anak itu sudah besar. Anak ini bernama Fang Ziyi. Dan di sini, si Master Fang akan menunjukkan sebuah jurus yang dapat membuat waktu terhenti dan bahkan bisa memutar balikan waktu. Tapi ternyata, karena Master Fang sendiri belum siap melakukannya, dia sendiri pun mati dengan tubuhnya yang ikut membeku. Setelah kejadian itu, kita akan dibawa ke beberapa tahun setelah itu saat Ziyi telah dewasa. Ternyata selain sudah jago kungfu, dia juga telah menyukai seorang cewek bernama Lily yang merupakan seorang mahasiswi di sebuah universitas. Sedangkan si Ziyi dia tidak sekolah karena dia hanya fokus pada latihan kungfu di tempat di mana dia dibesarkan. Dan kemudian kita akan diperlihatkan dengan beberapa guru yang bernama Guru Fei, Guru Wu, Guru Hang, dan Guru Ni. Kemudian kita juga akan diperlihatkan dengan kepala sekolah perguruan ini yang bernama Wang. Dan si Ziyi pun di setiap bertemu dengan kepala sekolah tersebut, pasti dia akan dites kekuatan olehnya. Tapi si Ziyi cuma pura-pura lemah agar kepala sekolah Wang terlihat kuat di depan para murid dan gurunya. Dan bukan itu saja, setiap si Ziyi yang dipukul dia akan menggunakan rompi besi agar pukulannya tidak terasa. Dan tak lama kemudian, scene pun berganti di malam hari di sebuah tempat nongkrong di pinggir sungai. Dan di sini ada seorang pria bernama Chen yang sedang memperhatikan Ziyi karena terlihat mondar-mandir. Si Ziyi ini di sini sedang kebingungan karena dia sedang dihukum oleh kepala sekolah Wang dengan tidak diberi makan karena dia telah menggunakan baju besi tadi. Kemudian si Chen dikejutkan dengan si Ziyi yang selalu tepat memasukkan kaleng ke dalam tempat sampah tersebut. Dan karena penasaran, si Chen sendiri pun langsung mencobanya, namun inilah yang terjadi. Setelah melihat semua itu, Shen pun menghampirinya dan meminta kepada Ziyi untuk melakukan itu lagi. Tapi dengan sebuah koin dan targetnya adalah mulutnya sendiri. Dan jika dia berhasil, Chen pun akan mentraktir Ziyi makan malam dan hasilnya... Karena sudah janji, si Chen pun langsung membawa Ziyi ke sebuah restoran Perancis. Tapi mereka nggak masuk situ, Chen membawanya ke samping restoran tersebut karena mereka akan makan malam di sini. Itu semua dikarenakan anaknya itu ternyata adalah seorang pegawai di restoran Perancis ini. Dan karena itu, mereka bisa mendapatkan makanan dan minuman gratis dari bekas atau sisa-sisa restoran. Tapi semua ini dilakukan oleh Shen karena ternyata dia akan menggunakan si Ziyi untuk berjudi di sebuah bar milik kenalannya yang bernama Hu. Dan benar saja, Ziyi bisa melempar jarum dengan mudah dan selalu tepat. Tapi tak lama setelah itu, mereka pun didatangi oleh Hu karena kekalahan pria yang tadi. Dan kemudian mereka pun berakhir dengan perkelahian. Dan tentu saja dengan mudah Ziyi pun bisa melawan mereka tanpa tergores sedikit pun. Tapi keesokan harinya setelah kejadian itu, kepala sekolah Wang ternyata langsung didatangi oleh Hu dan bosnya Tian Hao untuk menyelesaikan masalah semalam dengan cara membeli tempat ini dari Wang. Pada awalnya, si kepala sekolah Wang menolak untuk menjualnya, tapi dia pun tergoda dengan satu peti besar berisi emas batangan yang senilai kurang lebih dari 10 juta dolar. Dan tak lama setelah itu, kepala sekolah Wang pun langsung mengumpulkan semua muridnya untuk mencari tahu siapa yang telah menghancurkan barnya si Hu. Pada awalnya, ada seorang pria yang berdiri dan terlihat seperti akan mengajukan diri. Tapi ternyata pria itu langsung menuju ke si Ziyi. Dan karena itu pun, si Ziyi langsung disiksa oleh para bawahannya Tian Hao. Dan bukan itu saja, Ziyi juga pun dikeluarkan dari perguruannya.
Ketika malam harinya, si Ji ternyata mendatangi si Chen lagi dan bilang kalau dia ingin balas dendam kepada orang-orangnya Hu. Tapi di sini Chen ternyata malah meminta kepada si Ji untuk menunjukkan kemampuannya lagi dengan menggunakan sebuah bola. Dan karena itu, Chen ternyata langsung membawa si Ji ke sebuah universitas yang memiliki tim basket terkenal di dalamnya. Dan si Ji akan memasukkan universitas ini untuk menjadi pemain basket. Dan karena si Ji tidak memiliki orang tua, si Ji pun diberi julukan sebagai si yatim piatu. Tak lama kemudian, si Ji pun dikejutkan dengan kemunculan cewek yang disukainya Lily, karena dia adalah adik dari kapten bola basket tersebut. Sebelum si Ji masuk ke tim, dia harus menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu untuk menentukan diterima atau tidaknya dia oleh si kapten. Dan ternyata kapten dari tim ini adalah seorang pria yang nge-fly yang bernama Ding Wei. Dan tak lama-lama lagi, Ding langsung menunjukkan kemampuannya kepada si Ji. Dan setelah itu, barulah si Ji yang menunjukkan kemampuannya. Singkat cerita, setelah itu, si Ji yang masih newbie pun mencoba mendekati Ding untuk menunjukkan kemampuannya lagi. Dan karena itu, keesokan harinya si Ding yang menemui Lily langsung memberitahukan kalau dia telah memiliki senjata rahasia dan itu adalah si Ji. Scene pun berganti keesokan harinya. Saat si Chen sibuk ngurusin foto-fotonya si Ji, tiba-tiba dia dikejutkan dengan seorang pria bernama Xiao Lan yang merupakan pemain terkeren di tim basket mereka. Dan karena kesal, Chen pun menyombongkan si Ji di depannya, tapi kemudian mereka berdua pun dikejutkan dengan skill slam dunk-nya Xiao Lan. Keesokan harinya, tim mereka ternyata bertanding di kompetisi untuk menuju kejuaraan. Tapi di sini si Chen yang terlihat kesal karena si Ji belum dimasukkan sampai pertandingan akan berakhir. Setelah pertandingan tersisa 5 menit lagi, Chen pun langsung mengancam Ding untuk dimasukkan si Ji ke pertandingan. Dan pada akhirnya, si Ji pun diizinkan untuk bermain. Karena si Ji pun baru pertama kali bertanding, si Ji pun malah menyalami semua pemain musuh. Dan parahnya lagi, saat syuting si Ji ternyata meleset dan menghantam seorang kameramen. Tapi tak lama kemudian, si Ji pun berhasil memasukkan bola dengan 3 poin. Kemudian, pada malam harinya, karena si Ji masih belum menguasai teknik dasar, si Ji pun harus mendribble bola basket sampai ditarik oleh mobil bis. Scene kemudian berganti ke malam hari lagi. Di sini si Ji ternyata datang ke rumah Lily untuk mengajaknya makan malam. Tapi di sisi lain, si Lily melihat si Ji dari atas mengira kalau dia adalah seorang pria cabul. Tidak berhenti sampai di situ, si Ji pun keesokan harinya melakukan pemotretan di sebuah foto box yang akan dia berikan kepada si Lily. Dan singkat cerita, setelah si Ji banyak melakukan latihan, dia ternyata mendekati si kapten lagi untuk meminta mengajarinya slam dunk. Dan karena masih baru, Ding pun belum mau mengajarinya. Tapi pada malam harinya, si Ji yang tidak sabar ternyata mencoba melakukan slam dunk sendirian. Dan beginilah hasilnya. Keesokan harinya, si Ji yang sudah cukup menguasai teknik basket pun langsung dimasukkan ke dalam babak pertama. Dan disinilah dia dimaki-maki oleh kapten tim musuh karena dia masih baru. Tapi saat permainan dimulai, dia pun tercengang dengan skillnya si Ji. Tak lama kemudian, para penonton dan Chen ternyata menyoraki si Ji untuk segera melakukan slam dunk dan hasilnya. Setelah pertandingan itu, si Ji pun jadi semakin terkenal di tim basket mereka. Dan setelah berhasil menang dari banyak pertandingan, mereka pun merayakan di sebuah bar. Dan di sini si Ji akan mabuk dikagetkan dengan seorang pria yang tiba-tiba muncul di depannya. Pria itu ternyata adalah kapten tim basket yang akan mereka lawan di pertandingan final nanti. Dan dia menyuruh si Ji untuk keluar dan bergabung bersama mereka. Tapi tentu si Ji tidak akan menerima itu. Dan ternyata pria itu adalah mantan dari tim basket mereka yang keluar di saat malam pertandingan final tahun lalu. Pria itu malah menjadi musuh di pertandingan final tersebut. Dan dia bernama Litian. Oleh karena itu, mereka pun kalah dan membuat Kapten Ding menjadi frustasi. Karena itulah si Ding menjadi tukang nge-fly karena masih trauma dengan kekalahan mereka di saat itu. Di sini, Chen yang ternyata dipukuli oleh bawahannya Bos Tian Hao yang merupakan pemilik dari tim basketnya Litian. Karena Chen juga telah menolak untuk menjual si Ji kepada mereka. Dan keesokan harinya,
hari-hari di mana pertandingan final pun akan tiba. Dan di sini si Litian dan para anggotanya menggunakan kostum ala musuhnya Batman. Dan di sisi lain, timnya CJ pun muncul ke lapangan. Tak lama setelah itu, saat pertandingan dimulai, mereka pun tertinggal poin karena selalu kemasukan bola. Bukan itu saja, tim Litian juga ternyata bermain curang dengan menciderai Xiaolan, dan parahnya lagi, si wasit tidak mempermasalahkan itu karena dia adalah orang-orangnya si Bos Tianhao. Tidak sampai di situ, si Kapten Ding juga ternyata disiksa oleh mereka sampai membuat kakinya cedera. Tapi si CJ yang melihat itu tidak tinggal diam dan langsung membalas mereka dengan kungfunya. Tapi pada akhirnya, mereka pun tetap kalah karena tertinggal poin tersebut. Tak lama kemudian, listrik tiba-tiba padam karena ada seseorang yang merusaknya. Dan karena itu, pertandingan pun jadi dihentikan. Scene pun berganti keesokan harinya dengan Chen dan CJ yang lagi nongkrong. Namun, tiba-tiba mereka didatangi oleh rombongan Hu di sini. Tapi Hu di sini datang bukan untuk ribut. Hu ternyata memasang taruhan kepada mereka untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Dan ternyata Hu lah penyebab matinya listrik di pertandingan semalam. Itu dikarenakan Hu sudah tidak bergabung lagi dengan bosnya Tianhao. Setelah dari tempat itu, si CJ yang sedang main lempar jarum tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan para guru-gurunya. Dan parahnya lagi, para gurunya ternyata akan masuk ke tim untuk bermain basket. Dan singkat cerita, pertandingan lanjutan final pun tiba. Dan di sini Xiaolan dan Kapten hanya bisa duduk di kursi cadangan. Tapi tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kehadiran guru-gurunya si CJ yang datang menggunakan pakaian Shaolin. Dan saat pertandingan dimulai, keteknya si Litian pun diberikan susupan jarumnya guru Ni. Sedangkan guru Wu langsung mengeluarkan ilmu Tai Chi miliknya. Dan saat si Litian akan memasukkan bola, dia kemudian langsung dihadang oleh guru Hang. Dan saat wasit akan meniupkan peluit karena pelanggaran, dia pun langsung ditusukkan jarum oleh guru Ni. Tapi karena semua itu, Bos Tianhao yang melihat itu langsung menyuruh bawahannya untuk membunuh mereka semua dan beginilah hasilnya. Tak lama setelah itu, babak pertama pun telah selesai. Dan di sini ternyata si CJ mendapatkan sebuah surat yang katanya berasal dari orang tuanya CJ. Tak lama kemudian, babak kedua pun akan dimulai. Tapi di sini kita akan dikejutkan dengan Kapten Ding dan Xiaolan yang sudah sembuh dari cederanya. Dan ternyata yang menyembuhkan mereka berdua adalah Guru Wu. Dan karena itu, tim CJ pun jadi berhasil membalikan keadaan. Tapi saat pertandingan tinggal beberapa menit lagi, tiba-tiba muncullah kepala sekolah Wang langsung memukul tulang keringnya CJ. Ketika pertandingan dimulai, saat bola dioper kepada CJ, dia pun langsung mensyutingnya dengan kemungkinan masuk 100%. Tapi tiba-tiba. Dan karena itu, tim CJ pun dinyatakan kalah. Buat kalian yang masih bingung kenapa si wasit itu membalikan bolanya si CJ, dikarenakan si CJ sudah dianggap cedera oleh wasit. Dan langkahnya si CJ dianggap pelanggaran karena telah mensyuting bola tersebut. Dan babak baru pun belum selesai. CJ yang dulunya melihat Master Pang yang akan menggunakan jurus mengembalikan waktu. Dan ternyata dia pun langsung mencobanya untuk mengulang keadaan. Dan ternyata dia berhasil menebus jurus itu dan membuat keadaan sekitar menjadi beku. Sampai pada akhirnya ada air yang menetes dan membuat waktu berputar kembali beberapa saat sebelum CJ melakukan syuting. Dan disinilah CJ yang mengubah lemparan yang awalnya syuting menjadi mengoper ke Kapten Ding. Dan akhirnya mereka pun memenangkan pertandingan ini.
Dan di sini si Shiji pun tiba-tiba dihampiri oleh dua orang tua yang dia kira adalah orang tuanya. Tapi nyeseknya mereka ternyata adalah orang tuanya Xiaolan. Scene pun berganti keesokan harinya, dan di sini saat mereka sedang berdua, tiba-tiba mereka didatangi oleh sebuah mobil mewah yang mencari pria bernama Fang Shiji. Dan ternyata ayah dari Shiji adalah seorang pria terkaya di Asia bernama Wang Yuan. Karena itu, mereka pun mampir dulu ke toko jas karena Chen di sini akan membelikannya jas untuk bertemu dengan ayahnya. Dan setelah sekian lama, Shiji pun akhirnya bertemu dengan ayah yang sebenarnya. Dan yang membuat ayahnya yakin dengan Shiji karena dia memiliki sebuah kalung yang diberikan ayahnya saat Shiji dibuang. Dan alasan ayahnya membuangnya ternyata karena di masa lalu ayahnya sedang terlilit hutang sampai membuatnya selalu dikejar-kejar oleh rentenir. Dan baginya jalan terbaik adalah melepas Shiji agar diasuh oleh orang lain. Setelah semuanya jelas, Shiji ternyata akan langsung dibawa ke London untuk dinobatkan sebagai ahli warisnya. Dan karena itu, Shiji dan Chen pun akan berpisah. Scene pun berganti keesokan harinya di samping restoran anaknya Chen. Dan di sini saat Chen sedang bingung, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Shiji yang memutuskan untuk tetap tinggal di sini bersama dengannya. Dan Shiji juga ingin melanjutkan tim basketnya, tapi tidak hanya itu. Chen yang memiliki ide panjang pun akan membuat Shiji untuk mengikuti banyak olimpiade yang dapat membuat mereka menghasilkan jutaan dolar. Dan belum selesai, ada tambahan scene di mana si kepala sekolah Wang dipaksa oleh si Tianho untuk menghadapi para guru dan hasilnya. Bukan itu saja, si Lily dan Shiji pun akhirnya menjadi semakin dekat. Dan film pun selesai. Thanks for watching.